Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu warga Desa Sedangkulan Ibu, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, serta Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Teknik Industri yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kami dari Universitas Penggelam bisa bersilaturahmi ke warga Desa Sedangkulan. Semoga berkumpul kita di sini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu, tadi sudah banyak materi-materi yang telah disampaikan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Perkenalkan, saya Soleh Sofyan bersama Bapak Adi Chandra dan juga mahasiswa kami Ahmad Prasetyo. Insya Allah akan memberikan presentasi tentang kualitas produk. Untuk presentasi akan disampaikan oleh mahasiswa kami pada Ahmad Prasetyo. Disilakan. Ya Ibu-ibu, perkenalkan nama saya Ahmad Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang analisis kualitas produk. Kira-kira Ibu ada yang tahu nggak apa itu quality produk atau kualitas produk? Kualitas produk. Ya. Nilai suatu barang. Nilai suatu barang. Oke, lagi mungkin Ibu ada yang tahu Kualitas suatu barang. Oke ya. Nah, di sini akan kita bahas ya. Coba next. Kualitas produk adalah suatu kondisi fisik atau sifat dan fungsi produk, baik itu produk barang atau produk layanan jasa. Dan kualitas produk adalah suatu yang menggambarkan kemampuan produk untuk memenuhi standar penggunaan. Dan ini salah satu contoh cacat produk. Nah, di sini ada contoh produk yang cacat dari bawaan pabrik begitu ya. Di sini ada salah satunya kemeja. Oke, kemeja itu kenapa ini kira-kira? Kemejanya kenapa? Ya, reject ya. Nah, oke. Berarti kalau ada reject pasti ada penyebabnya dong gitu ya. Oke, yang kedua apa? Gambar topi ya. Katanya kenapa Tio? Itu ada bordil lepas benang. Ibu orang tahu nggak kenapa itu bisa seperti itu? Ya, siapa yang bisa jawab? Apa penyebabnya? mungkin benangnya itu tidak kencang pas benang sepulnya. Oh, sepuluh kencang. Oke, ada lagi jawab. Mesinnya rusak. Mesinnya rusak. Oke, tadi pertama benar. Yang kedua apa? Mesin. Terus apa lagi? Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Terus apa lagi? Ya, manusia error ya. Nah, permasalahan-permasalahan inilah yang akan kita bahas begitu ya. Jadi nanti supaya produknya tidak seperti ini lagi, apa sih yang kita lakukan kan seperti itu ya. Oke, next coba. Nah, ini kenapa tadi udah dijawab tadi ya, ada manusia, ada mesin, ada material tadi ya. Oke, coba next lagi. Nah, sekarang ada produk layanan jasa. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini sering beli paket ya. Nah, kadang-kala juga paketnya rusak di kurir gitu kan. Ini kan salah satu jasa ya. Harusnya jasa itu mengirim paket sesuai dengan produk yang dikirim tidak rusak atau aman begitu. Nah, tapi di sini terjadi rusak gitu juga. Nah, ini ada faktor-faktornya juga kan ya. Oke, coba jelasin Jo. Ini kenapa menyebabkan seperti ini? Salah satunya yaitu di pas packingnya tidak rapat atau tidak rapi, pas pengiriman juga tidak dijaga dengan baik, bisa juga seperti itu, makanya terjadi cacat produk seperti ini. Oke ya, tadi kenapa sudah dijelaskan ya. Jadi selain dari produk yang cacat dari pabrik, bisa juga dari pelayanannya, si jasa kurirnya begitu kan ya. Artinya kan tadi dijelaskan di awal bahwa kualitas produk itu bukan hanya produk berbentuk fisik, tapi berupa jasa juga. Nah, sama seperti kita kuliah nih. Kalau kuliah kita nanti mahasiswanya IPK-nya terus di bawah standar, nah itu menjadi acuan bahwa ada terjadi kendala nih di suatu kampus begitu kan. Nah, ini harus kita evaluasi dengan cara seperti apa, nanti akan kita jawab. Coba yuk. Nah, ini suatu solusi dari apa yang tadi kita jelaskan. Tadi yang Bapak yang Ibu-ibu jelaskan tadi ada apa?
mesinnya yang rusak ada di sini salah satunya. Terus sumber daya manusianya ada juga di sini. Jadi berbagai masalah tadi bisa kita kerucutkan menjadi beberapa poin. Ada 6 poin. Ada apa yuk? Coba dulu yuk. Yang pertama ada metode, yang kedua ada mesin, yang ketiga ada people atau sumber daya manusianya, yang keempat ada material atau bahan yang digunakan, terus measurement atau alat ukur, dan environment itu lingkungan. Oke, nah jadi masalah-masalah pokoknya kita pecahkan satu-satu. Jadi ketika kita ada temuin masalah kayak tadi, contoh benangnya bordirnya itu rusak, bukan dari bahan materialnya aja, tapi salah satu kita cari akar penyebabnya satu persatu gitu ya. Contoh di kita ini kan produksi kita sendiri nih, sablon gelas ya. Kemarin kita udah praktekkan juga produk sablon body bag di kelurahan kemarin ya, yang semester lalu. Nah, ini ketika produk belum dikirim ke konsumen harus dicek secara quality kontrolnya, gitu kan ya. Apakah nanti di sini sablonnya kurang bagus atau luntur atau gosong. Nah, itu kan banyak faktor yang salah satunya adalah faktor ada di sini. Nah, ini harus kita pecahkan. Jadi jangan sampai produk yang kita buat itu nanti sampai konsumen adalah rusak atau reject seperti kemeja atau benang yang terlepas. Itu kan ketika bapak ibu di sini menerima produk seperti itu pasti akan kecewa gitu kan ya. Nah jadi kita analisis dulu ketika ada masalah, gali potensi penyebabnya sampai dengan yang paling ujungnya gitu. Oke ya. Jadi ada solusi di sini ketika ada masalah pasti ada solusi. Oke lanjut. Nah ini ya penjelasannya, silakan jelaskan Jo. Main yaitu sumber daya manusia, mungkin kurangnya pelatihan terhadap operator. Nah, tadi ada manusia sebenarnya ya. Mungkin walaupun operator udah sering bekerja, tapi dia juga kadang-kadang lelah begitu kan ya. Itu jadi bekerjanya kurang efisien. Jadi menyebabkan ketika dia membordir topi tadi lepas gitu kan ya. Yang kedua apa? Kedua ada mesin, yaitu mesin yang tidak terawat dengan baik. Nah, mesin ini kadang-kadang walaupun wah mesinnya masih bagus nih, tapi kadang juga mesinnya kita salah setting, itu juga bisa juga kan gitu kan ya. Oke lanjut. Yang ketiga ada metode, yaitu prosedur operasi standar yang tidak diikuti dengan baik. Ya contoh misalkan kita mau nyablon ini nih, prosedurnya itu dia harus derajatnya itu 180 derajat. Nah tapi karena kayak saya pengen buru-buru selesai nih, saya setting aja 150 derajat. Nah itu akan menyebabkan produknya menjadi cacat begitu. Lanjut. Yang keempat ada material, yaitu kualitas bahan baku yang buruk. Nah ini juga ya, sekedar informasi, gelas ini materialnya itu harus yang ber-SNI gitu kan ya. Sebenarnya banyak gelas-gelas polos yang beredar di pasarnya harganya cuma 5.000, 6.000, tapi kita nggak menggunakan itu. Kenapa? Karena akan menyebabkan produknya itu ketika kita sablon, hasil sablonnya itu tidak tahan lama. Nah ini akan menyebabkan konsumen merasa kecewa, jadi udah beli gelas sablon tapi hasil sablonnya luntur gitu kan. Ibu-ibu nggak mau kan ya ketika beli produknya cepat rusak. Maka dari itu salah satunya adalah material juga akan mempengaruhi hasil kualitas produk. Oke. Yang selanjutnya ada measurement yaitu alat ukur yang tidak akurat. Ya, di sini juga kadang-kadang kalau kita di manufaktur itu ada alat ukur yang digunakan ya untuk mengecek tadi ya suhunya berapa derajat atau dimensinya berapa. Oke, lanjut terakhir. Yang terakhir ada environment, yaitu kondisi lingkungan kerja yang buruk. Nah, ya. Jadi selain faktor-faktor yang utama seperti manusia, material, mesin, ada juga faktor lingkungan gitu kan. Lingkungannya apa? Mungkin di tempat kerjanya itu kondisinya kurang baik, antar divisi itu saling tidak tidak interaksi dengan baik lah begitu kan. Itu salah satu lingkungan juga mempengaruhi hasil produk gitu kan ya. Jadi kita ketika melihat produk reject atau cacat itu, jangan langsung tiba-tiba oh ini mesinnya rusak, jangan, atau orangnya salah nih, jangan, tapi kita identifikasi satu persatu dulu. Supaya apa? Supaya masalah ini, problem ini setelah selesai kita ternyata masalah pokoknya adalah ini begitu ya. Oke ya. Jadi ini saja ya yang kami sampaikan dari hasil pemaparan kita, yaitu adalah supaya menjaga produk yang kita buat. Jadi ibu-ibu sini bukan hanya bikin produk di pabrikan aja. Jadi produk kita contoh tadi Pak Taufik buat apa tuh?
singkong Thailand. Itu kan tadi diuji ya sama ibu ya, jadi hasilnya gimana, nilai 8 gitu kan ya. Nah bagaimana per topik ini supaya mendapatkan nilai 10 kan begitu kan ya. Nah mungkin dia dievaluasi lagi, mungkin ditambah apa supaya produknya itu supaya diterima pasar nilainya 10 begitu kan ya. Jadi bukan hanya berlaku untuk produk-produk berbentuk fisik, tapi berbentuk jasa juga itu harus kita analisis supaya diterima oleh konsumen. Nah di era modern ini konsumen adalah raja gitu kan ya. Ibu-ibu mungkin kalau beli di online itu beda 1000 aja, ibu-ibu pasti milih yang itu kan, yang lebih murah 1000 kan ya, dibanding kita walaupun nih produknya bagus ya, tapi ada yang lebih murah lagi nih ya kan, 1500 lah gitu kan ya, kita pindah. Kenapa? Karena konsumen adalah raja, jadi nggak ada tangan konsumen maka produk nggak bakal dikirim begitu kan ya. Jadi kunci di tangan ibu-ibu nih kalau beli produk gitu ya. Oke, silakan kita tutup Jo. Ini sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.